PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Jawa bagian Timur dan Bali adalah unit induk pembangunan yang membangun pembangkit dan transmisi PLN di seluruh wilayah Jawa Timur dan Bali. Green, lean, inovatif, dan customer focus adalah transformasi kami. Akhlak adalah budaya kami. Membangun secara tim adalah tekad kami. Berbagi pengetahuan adalah legasi kami. Untuk itu kami hadir dalam Bisa JBTB. Bicara santai JBTB, karena sharing is caring. Semangat pagi, Pagi. PLN harap Anda terbaik. Halo PLNers, kembali lagi di Bisa JBTB, Bicara Santai JBTB. Nah sekarang di studio kita menghadirkan Bapak Iwayan Semodiarse, Manajer Perencanaan dari UIT JBTB. Bapak mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Oke, terima kasih Pak P. Salam kenal ya. Jadi saya baru di sini, baru mulai bulan April, teman-teman semua ya. Mohon supportnya ya. Jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah ini kami ada bersama Mbak P ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja terkait implementasi budaya ya. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya memang sudah disampaikan tadi Mbak P ya. Jadi nama saya lengkapnya Iwayan Semodiarse. Jadi saya aslinya Bali, saya kampungnya di daerah Kediri, Tabanan ya, Tabanan Bali. Dan bukan saya Kediri Jawa Timur berarti ya bukan Pak? Bukan Pak. Jadi Kediri Bali ya. Jadi saya juga di daerah pantai. Nah, saya kebetulan ditugasi sebagai Senior Manager Perencanaan di UIT JBTB. Sebelumnya saya memang Senior Manager Operasi Konstruksi di PLN UIT Kalimantan bagian Barat. Itu mungkin sementara keluarga saya, istri satu, anak dua, ya kebetulan juga sudah mahasiswa. Ya, itu mungkin perkenalan dari saya dulu, ya. Nanti lebih jauh silakan kita tanya. Silakan Mbak P. Iya Pak. Kalau gitu kita akan bicara hari ini tentang budaya PLN. Nah, seperti kita tahu bahwa sekarang budayanya itu akhlak nih Pak. Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang akhlak ini. Oke. Jadi akhlak itu sebenarnya core value dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN gitu ya. Nah, sebelum kita diskusi lagi lebih dalam mengenai akhlak, mungkin perlu saya jelaskan dulu kenapa kita kok perlu ada perubahan mungkin budaya. Nah, kalau kita lihat budaya itu kan ya suatu kebiasaan atau yang nanti dicerminkan oleh nilai-nilai, sifat-sifat kita gitu ya, karakter. Nah, yang sudah kita lakukan setiap hari. Nah, kemudian kenapa kita perlu men-setting lagi budaya-budaya kita ya? Nah, itu kemungkinan ada dua penyebab, teman-teman semua ya. Jadi pertama mungkin dari internal kita. Kalau dari internal kita barangkali kita mempunyai suatu tujuan ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dirut bahwa atau visi kita sudah ditetapkan ya. Ya mungkin Mbak P masih ingat ya visinya menjadi perusahaan apa? Terbaik se-Asia ya, Tenggara. se-Asia Tenggara ya, terbaik Asia Tenggara dan pilihan pertama satu, ya, mengenai solusi kelistrikan, pilihan pelanggan ya. Nah, terkait itu berarti ada dari internal kita punya suatu keinginan, punya suatu cita-cita, punya suatu visi. Nah, kalau seperti itu, berarti kita harus mereview dulu tingkah laku kita sudah mengarah ke situ nggak? Tindakan-tindakan kita sebagai organisasi, semua sumber daya kita yang ada di dalamnya, itu sudah mengarah ke situ nggak? Nah, kalau belum, berarti ada budaya-budaya yang harus kita rubah, gitu kan? Nah, itu. Jadi gimana supaya bisa mengarah ke sana gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin faktor eksternal. Nah, seperti Mbak P ketahui, baru-baru ini atau sudah setahun kita laksanakan, dulu nggak pernah kita Zoom meeting, ya kan? Nah, jadi kita harus merubah kebiasaan itu. Kalau dulu saya ingat, saya rapat Jakarta, seminggu tuh bisa 3 kali saya terbang bolak-balik. Tapi rapatnya sekali gitu, ya. Sekali rapat terus balik lagi, ada undangan lagi, rapat lagi gitu. Nah kalau sekarang ya saya bisa sehari itu bisa 5 kali rapat. Semakin banyak malah. Makin banyak malah. Dan ya tidak kalah anunya, asal jangan rapatnya terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama jadi
jadi kualitas keputusannya juga menjadi ini, dan efektivitas, berbicara efektivitas. Tapi secara kualitas menurut saya lebih produktif gitu. Dibandingkan kalau saya misalnya ke Jakarta ngabisin waktu itu sudah perjalanan aja bisa 2 hari bolak-baliknya, rapatnya pada sehari gitu. Nah ini yang itu. Jadi itu artinya kita merubah kebiasaan kita. Nah itulah budaya. Perlu kita menyesuaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau internal kita mempunyai visi, punya cita-cita gitu ya, jadi kita harus setting ini budaya kita. Seperti Mbak Beta ketahui bahwa dulu kita mungkin masih ingat ya, namanya SIPP ya. Nah, jadi saling percaya, integritas ya, peduli, pembelajar gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, cita-cita kita, visi kita seperti ini. Nah, ini sudah kuat nggak mendukung ini? Nah, kalau enggak atau belum ya itu suatu budaya yang bagus gitu ya. Tapi kalau belum ya harus kita perkuat, apalagi gitu. Begitu juga dari kementerian. Nah, kebetulan kementerian sudah menetapkan yang disebut akhlak gitu. Jadi bisa dipahami ya, Mak P ya. Jadi kenapa kita perlu merubah ini gitu? Jangan sampai wah kenapa dirubah lagi, itu kan sudah ada gitu. Nah itu harus disesuaikan. Termasuk tadi karena eksternal, dipaksa kita berubah oleh COVID ini kan gitu ya. Sehingga kita harus merubah sikap kita, cara kita melakukan rapat gitu ya. Itu mungkin Mbak P ya. Sekarang akhlak ini kan Pak budaya BUMN ya, karena itu dari Kementerian BUMN. Nah dari UJBTB ini, dari manajemennya sendiri untuk menginternalisasi ke pegawai itu apa saja sih sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan gitu Pak? Oke, jadi kalau kita lihat ya dari akhlak itu kan merupakan singkatan ya. Jadi yang pertamanya disebut amanah gitu ya, kemudian kompeten gitu ya, K-nya ya kan. Kemudian apa lagi? Harmonis gitu ya. Nah ada juga loyal. Ya, terus adaptif gitu ya. Dan satunya lagi kolaboratif gitu ya. Nah, akhlak itu suatu singkatan. Menurut saya cukup bagus ya. Nah kita harus membuat suatu statement yang gampang diingat. Makanya kemarin juga saya sampaikan, misalnya kita juga sudah punya sebenarnya di UJBDP ini budaya, misalnya kita meeting dengan unit-unit setiap hari mulainya jam 8 misalnya. Nah, suatu saat saya pernah dirubah jamnya, jadi saya masuk, loh kok linknya invalid, rupanya dirubah karena ada suatu acara, dirubah jadi siang. Artinya apa? Itu masuk ke bawah sadar saya gitu. Ya. Nah itulah budaya, nah kita pinginnya begitu. Jadi budaya akhlak ini apa sih artinya masing-masing itu gitu. Nah contohnya saja mungkin mengenai kompetensi ya, kompeten. Jadi kita di JBDP ini coba dengan cara misalnya kita juga dadakan ya dengan cara berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang kita akan adakan dalam knowledge sharing. Seperti sekarang ini ya Pak? Ya ini secara ini ya. Bagian dari knowledge sharing ya. Iya, ketemu langsung ya. Jadi nanti kita akan coba melalui Zoom gitu ya, dan senior leader tampil. Sayang nanti karena senior leader mungkin 3-4 tahun ke depan mungkin beliau pensiun, ya kan? Nah ini saya. Jadi kita harus menggali ilmunya, menggali pengalamannya, karena pengalaman itu luar biasa. Menurut saya guru yang terbaik. Ya. Jadi kalau teman-teman semua ya PLNers, kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menghayati pekerjaan itu dan memahami dengan baik, nah suatu saat kalau dites kompetensi itu enak banget jawabnya. Saya kadang-kadang dites, loh kok jawab tesnya gini-gini sih, tanya jadi gampang sekali menjawabnya. Nah ini yang kita akan coba bangun gitu ya teman-teman semua. Jadi gimana kita melakukan semua? Nah lakukan nanti kalau sudah suatu saat kita mengalami gitu ya, melakukan, jadi kalau ditanya enak aja jawabnya, rupanya itu kompetensinya gitu. Jadi dibandingkan kita hanya menghayal. Ada dulu teman saya juga gitu, jadi ada staff saya gitu, ya mungkin ya tidak jarang terlibat, ada juga yang membatasi diri terlibat ya. Makanya saya sarankan Mbak P ya, jadi kepada kita semua, karena pengalaman itu adalah guru yang paling mulia, paling berharga. Nah ini harus kita banyak-banyak terlibat sehingga kita mengalami gitu, ya kan? Nah besok kami akan juga mengadakan knowledge sharing.
Ya, kebetulan juga ini, jadi ya mudah-mudahan salah satu tadi kompeten itu kita meningkatkan kemampuan kita, kapabilitas kita, sehingga ya bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi juga untuk pribadi karyawan, ya kan? Jadi kemampuannya meningkat, tentunya harapannya juga kontribusinya meningkat terhadap perusahaan. Nah, kalau sudah itu terjadi, sumber-sumber daya kita ini semua meningkat, jadi kinerjanya itu ya itu hanya hasil, jadi risau. Jadi kalau sudah prosesnya udah bagus, orang-orangnya sudah bagus gitu ya, resultnya ya, akan bagus ya Pak ya. Pasti bagus gitu. Ya. Gitu, Berarti Pak. ini tentang bisa dibilang tentang legasi ya Pak ya. Ya. Jadi legasi yang bisa diturunkan terutama dari sisi manajemen adalah bagaimana untuk menginternalisasi budaya ke masing-masing pegawai itu ya Pak ya. Ya. Jadi Pak, ini kan saya lihat budaya ini kan berganti-ganti ya. Sudah ada beberapa kali ganti. Yang pertama SIPP, terus kita juga punya yang berhubungan dengan untuk kalian bersih dan segala macamnya. I promise, sama yang terakhir itu yang akhlak. Nah, apakah ada resistensi dari pegawai Pak dalam pergantian budaya ini? Sebenarnya sebuah budaya ini kan baik ya. Cuman mungkin karena dia ada perubahan, bagaimana yang jauh lebih baik lagi. Oke. Kalau resistensi Mbak P pasti ada. Ya. Nah, tergantung sekarang masing-masing karyawan itu menyikapi. Kalau pengalaman kami, tergantung respon kita sebenarnya. Itu kan perubahan ya. Jadi tergantung respon kita. Misalnya nih, Mbak P dengan saya, tiba-tiba di sini di atas meja nih ada ular lah. Gitu. Tiba-tiba ada ular. Suatu peristiwanya namanya ketemu ular. Kita berdua ketemu ular. Mungkin kalau saya dari kecil misalnya dikasih tahu sama orang tua gitu ya, karena sudah diinternalisasi berulang-ulang menjadi budaya, menjadi masuk ke bawah sadar, bawah sadar. Kemudian saya bilang gini, begitu ketemu ular, karena selalu bilang kalau ketemu ular kamu lari, berbahaya gitu kan. Nah, kalau itu ketemu pasti saya lari, ya kan, berbahaya karena udah masuk ke bawah sadar saya. Nah, begitu juga kalau Mbak P misalnya dibilangin sama orang tua, kalau ketemu ular itu duit gitu, bisa dijual. Ya? Langsung saya tangkap. Langsung ditangkap. Jadi peristiwanya semuanya sama aja kan. Ya. Suatu kita sama-sama ketemu ular, tapi tindakannya, responnya berbeda. Nah, begitu juga budaya. Jadi budaya sudah ditetapkan, nah masing-masing orang responnya pasti berbeda. Nah, bagi yang responnya positif dan ingin mengetahui dan menggali dan melaksanakan, nah itu mungkin tugas manajemen lebih ringan gitu kan. Nah, tapi kalau banyak yang misalnya, apalagi gitu, misalnya, ya bisa aja tugas manajemen menjadi lebih berat. Tapi seorang leader harus menginternalisasi. Nah, internalisasi itu kan harus kita lakukan berulang-ulang, mendalam, memahami, gitu, ya kan? Sampai orang itu masuk ke bawah sadarnya. Nah, juga sering saya pakai contoh gini, Mbak P. Nah, saya kan orang baru sini. Kalau saya dari sini, dari kantor, bawa kendaraan sendiri ke mes, udah 2 kali 3 kali saya bingung, lewat dengan jalurnya, nggak ketemu. Dan saya akan setiap bawa kendaraan itu melihat dengan melotot 5 kali, ini jalannya. Selalu saya perhatikan mobil-mobil yang lewat. Nah, suatu saat mungkin Mbak P udah lama sini. Jadi Mbak P misalnya dari kantor ke rumah karena setiap hari, tiba-tiba kita jalan, tiba-tiba sampai di rumah. Terus sampai di rumah baru berpikir, tadi itu kita ngelewatin apa sih? Itulah budayanya. Nah, sampai seperti itu. Kalau sudah terinternalisasi, nanti budaya-budaya baik itu yang sudah disetting tadi untuk mencapai tujuan organisasi itu, jadi kayak otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi dipikir gitu. Seperti orang baru. Nah, sekarang pasti mikir apa akhlak itu gitu. Ya mungkin teman-teman belum banyak yang hafal gitu. Ya terus maksud saya juga nggak begitu hafal gitu. Tapi kita harus memahami gitu. Memahami apa sih itu. Kemudian kita berkali-kali kita pelajari, dipahami, didalami. Nah, kemudian masuk ke bawah sadar kita. Kalau udah masuk ke bawah sadar kita, menjadi tindakan kita sehari-hari. Contohnya misalnya, di salah satunya pasti ada, misalnya berbagi pengetahuan, ya kan? Nah, kita kalau sudah memahami itu, nanti kita otomatis ketemu teman diskusi, meskipun informal, diskusi kan, bisa sharing kayak kita gini. Yeah. Wah, pokoknya apa pengalamannya, share dong, ini. Nah, mungkin ada minta saya kasih.
Begitu juga Anda mungkin pengalaman di bidang komunikasi bisa Anda share ke saya. Jadi sama-sama mensupport gitu ya. Nah itu menjadi budaya kita sehari-hari. Tapi kalau tidak misalnya itu berarti kan wah jangan ibu saya diambil nih sama orang lain, ya kan? Nah itu Mbak. Jadi menjadi budaya. Ya? Nah itu yang perlu kita. Yang mungkin yang paling sederhana Mbak, kita disiplin. Ya? Misalnya disiplin meeting aja. Wah kalau biasanya tuh kalau meeting kalau ada anggota yang key person begitu telat masuk di meeting, jadi apa ya? Jadi kalau orang budaya nyebutnya tuh entropi energi. Jadi artinya energi itu tidak maksimal digunakan. Bayangin misalnya ada meeting pesertanya misalnya 50 orang, tapi yang leadernya mungkin ada yang salah satu barangkali belum datang sehingga meeting nggak bisa dimulai. Berapa energi yang terbuang itu? Waktu juga ya Pak? Ya, waktu itulah energi itu. Mestinya sudah kita membahas sesuatu gitu. Nah, ini disebut entropi energi. Jadi energi kita sia-sia gitu. Karena menunggu itu juga energi kan gitu ya. Padahal kita ingin cepat. Nah, artinya kalau budaya kita meeting tepat waktu, luar biasa. Itu. Belum lagi disiplin yang lain. Disiplin seperti sekarang misalnya pakai 5M, ya kan? Karena masa COVID kan. Kemudian kita disiplin masuk kerja misalnya, ya. Nah, jadi banyak maksudnya disiplin. Nah, itu budaya-budaya kita yang disetting sama manajemen kita, tujuannya ya itu tadi untuk bisa kita mencapai visi dan misi kita. Itu kira-kira Mbak ya. Ya Pak. Itu memang berarti sebenarnya kalau yang Bapak sebutkan kan itu sudah masuk semua dalam cakupan akhlak ini ya Pak ya. Di amanah tentunya, terus tadi supaya kita bisa kompeten mungkin bisa saling belajar dan semua yang lain juga ya Pak ya. Harmonis juga ya Pak, biar saling peduli. Apa ada kiat-kiat tertentu Pak yang bisa mempercepat pegawai untuk bisa lebih mengerti, mengenal tentang akhlak ini sendiri? Oke. Jadi karena kita banyak ya. Jadi kemarin kami di si manajemen kan ada ranger itu. Ya. Kami rangersnya tolong jadi role model. Nah, di samping kami memberikan pembekalan ke mereka, ya kan? Kemudian kami juga di sisi manajemen meminta mereka sebagai role model. Influencer juga ya Pak? Iya, jadi bisa mempengaruhi nanti yang lain kan? Jadi, wow ini orangnya memang benar gitu. Jadi simbol-simbol itu sehingga nanti yang lain ikut. Terutama masalah disiplin lah sederhana, gitu. Jadi memang berat ya. Jadi untuk diri kita mulai dari diri kita masing-masing dulu, ya kan? Gak bisa kita sekaligus bersama-sama tanpa ada yang tadi, ya. Jadi ada role model dulu. Itu. Kemudian yang lain mungkin untuk mempercepat itu ya kita juga coba meningkatkan lagi terkait dengan knowledge management. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Termasuk dalam COC ya Pak ya? Iya, COC juga, nah itu. Bisa juga ketemu gitu, discuss gitu ya. Jadi itu suatu sharing. Nah tentunya saling percaya ya. Nah kita harus membangun menurut saya tim-tim itu adalah yang guyup, yang bersinergi. Gitu. Jadi artinya kita nggak saling curiga gitu. Jadi mungkin kita itu juga salah satu penerapan kolaboratif ya Pak? Iya kolaboratif. Jadi kita nggak perlu saling curiga gitu. Nah itu harus dihilangkan. Jadi suatu saat mungkin Mbak, saya juga akan bisa misalnya nih berbicara mengenai keuangan misalnya. Ya teman-teman keuangan juga bisa berbicara mengenai perencanaan. Begitu juga konstruksi. Nah, itu kita harus berkolaborasi, gitu. Saling mensupport. Mungkin di sisi saya di bidang perencanaan barangkali saya nggak melihat itu. Wah itu kita harus berterima kasih. Gitu. Nah tanpa seperti itu rasanya kita menjadi terkotak-kotak. Wah ini urusan lu, ini urusan ini. Jadi silu-silu istilahnya ya. Nah ini yang kita harus hilangin batas-batasnya sehingga terjadi bersinergi yang memang luar biasa gitu. Jadi solid ya.
Berarti termasuk ini ya Pak, saya dengar kan ada PLN 1, 2, 3. Oke. Berarti itu salah satu cara menginternalisasi melalui, kalau sekarang kan kita sering di media sosial. Nah mungkin itu ya Pak ya? Nah, Jadi kalau yang itu memang ini ya, jadi supaya apa ya, supaya dilakukan lah mungkin ya sederhananya saya. Jadi apa ya, pemahaman itu supaya dilakukan. Nah kalau PLN 1 kan dia nyebutnya ya ini secara teorinya gitu ya, jadi satu informasi setiap hari, baik itu mengenai arah strategi PLN, mengenai apa saja PLN gitu ya. Nah itu harusnya. Nah budaya berikutnya mungkin PLN 1, saya bilang komen ke teman-teman Rangers, saya bilang tolong dong anak-anak karena role model di komen, kalau ada orang posting itu komen positif, discuss, apa nih gitu. Jadi itu salah satu atmosfernya supaya lebih baik ya Pak, iya, saling nopang, saling bantu gitu ya Pak ya. betul, jadi Gaungnya saling satu. menguatkan gitu ya. Nah itu ya. yang sebetulnya menguatkan. Kemudian PLN 2, nah PLN 2 itu kan kita capaian 2 capaian setiap minggu kan gitu ya, dengan melibatkan apa namanya unit-unit lain gitu. Nah itu sangat bagus. Nah ini sejalan dengan kode menurut saya. Jadi kode juga seperti itu. Jadi kita apa yang kita rencanakan kita evaluasi gitu ya. Jadi kita harus mencapai seperti apa. Kalau kenapa 2 minggu barangkali manajemen kalau sebulan itu udah telat kita. Kalau sebulan baru kita berbicara apa pencapaian kita, loh tinggal hanya 12 kali berarti. Setahun itu nggak terasa targetnya. Nah yang ketiga itu perbaikan. Jadi 3 perbaikan setiap bulan. Jadi banyak sekali. Kalau kita mau berpikir tuh Mbak, saya pengalaman saya dari saya waktu baru masuk, kalau kita coba teliti, hayati gitu ya, banyak sekali yang perlu ada aja improve, ada aja yang makanya Pak Dirut bilang ruang yang paling luas adalah ruang improvement, ya memang benar. Tapi kalau kita misalnya datang pagi jam 7.30, kemudian tidur, siang makan istirahat siang, kemudian masuk lagi, sore kita pulang. Nah, itu baru disiplin dalam kantor aja kan, tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tapi PLN jangan juga gitu. Nah, kalau kita melihat kemudian, kalau kita berpikir gitu Pak, jadi ada aja celah-celah yang itu, oh ininya yang perlu kita, meskipun berupa administrasi, meskipun ide-ide inovatif, ada saja sepanjang hari itu. Nah kalau kita seperti itu Mbak Pe, pengalaman saya, mohon maaf nih, sampai kita ke toilet aja kayak lari-lari, kayak begitu. Kemudian yang lucunya lagi, sore itu nggak terasa, tiba-tiba, oh kok udah jam 6 gitu, gitu, wah kok udah sore gitu, cepat banget gitu. Dan kita karena kita happy melakukan sesuatu dengan happy, nah ini mungkin saya garis bawahi ya teman-teman semua. Kalau kita happy melakukan sesuatu, sampai di rumah tuh capeknya itu capek enak gitu, jadi langsung apa ya, plong gitu nih, plong gitu ya, tidurnya tuh atau istirahatnya ya saya bilang, plong. Tapi kalau misalnya sehari seperti yang tadi masuk tepat waktu, terus ya tinggal nunggu waktu pulang sampai apa istilahnya, apalagi menggerutu gitu ya, gelisah di tempat duduk gitu yang nggak tahan dia gitu kan, karena dia nggak produktif, tidak memikirkan sesuatu barangkali gitu ya. Nah kemudian sampai di rumah itu, kalau dia rumah padahal istirahat mestinya kan, wah itu dia capek, tapi capek ini capek sakit. Oh, kalau yang ya yang nggak ini ya, kontribusinya kurang gitu ya. Kurang. Nah, makanya menurut saya lakukan sesuatu dengan ini dengan baik gitu, dengan ikhlas. Mungkin lakukan dari hati kan. itu dengan ikhlas itu gitu. Itu Mbak. Oh berarti seperti itu. Berarti mungkin saja Pak, dari sebelum PLN 23 ini 123 ini sebenarnya orang sudah melakukan perubahan juga, tapi mungkin PLN 123 ini supaya orang lebih konsisten kali ya Pak ya. Jadi bisa saling berbagi juga. Supaya lebih terarah lah menurut saya. Jadi supaya ada guidance-nya ya. Nah kalau kode juga bisa, cuma kadang orang, nah kode yang dilaksanakan tuh menurut saya kemarin itu baik oleh konsultan itu juga apa ya, kayak memenuhi apa cara-cara melakukan kode gitu. Nah ini yang perlu kita juga, menurut saya perlu kita rubah gitu. Sebenarnya 123 tadi, PLN 123 juga itu sebenarnya seperti itu, cuma harus kita konsisten gitu. Nah jangan pula, maksudnya gini, jangan pula itu hanya memenuhi sesuai aturan atau berupa laporan-laporan gitu ya. Nah itu yang kita ini, termasuk budaya ini.
Jadi budaya itu kita apa, akhlak apa, bla bla bla. Ini apa, bla bla bla. Tapi kita tidak menghayati, sehingga yang Pak Dirut bilang itu akhirnya tergantung di dinding gitu, ya kan? Visi misi juga kayak tergantung di dinding. Nah, kita menghayati nggak? Gitu. Seperti tadi menjadi perusahaan yang terbaik misalnya di Asia Tenggara. Nah, kita sudah mengarah ke sana belum? Ya kan? Gimana kita bisa menjadi perusahaan terbaik di sana? Kita harus punya data dulu kan? Se-Asia Tenggara ini seperti apa sih kinerjanya perusahaan listrik di sana gitu. Perusahaan listrik ya khususnya terbaik di Asia Tenggara. Nah, kita sudah mengarah ke sana nggak? Gitu. Nah, itu seperti kemarin kan sudah dilakukan perubahan-perubahan sama manajemen kan? Ada PLN Mobile gitu ya, pelanggan lebih dimanjakan, nah itu. Mungkin berhubungan sama transformasi PLN juga ya Pak ya? Iya, itu. Jadi yang dari lean, customer focus, dan inovatif. Iya. Oh iya. Itu luar biasa sekali Pak. Atau ada pesan khusus Pak untuk para PLNers ini? Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, mari kita bekerja dengan tulus ikhlas gitu ya, sehingga berguna bagi perusahaan dan berguna bagi dirinya, karena dia akan lebih sehat daripada orang yang menggerutu gitu. Ya toh? Jadi kita harus bekerja dengan ikhlas itu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman ya, kalau saya guyonan saya biasanya gini, lebih bagus saya dikasih staf yang biasa-biasa saja, tapi mau bekerja, mau belajar, dibandingin dikasih staf yang hebat-hebat, tapi nggak mau melakukan apa-apa, isinya menggerutu saja, itu lebih kurang produktif dibandingkan orang yang biasa tadi, tapi dia belajar, gitu, mau belajar, gitu. Nah itu pesan saya. Jadi yang tadi Pak, harus kita bekerja dengan ikhlas supaya kita sehat dan bermanfaat atau berkontribusi terhadap perusahaan. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak. Ya itu tadi PLNers semua kita bincang-bincangnya sama Pak Wayan yang sangat luar biasa, sehingga kita lebih tahu tentang akhlak dan gimana cara internalisasi pertama ke diri kita dulu, dan kemudian kepada lingkungan ya Pak ya. Iya. Ya, kita akan ketemu lagi pada series berikutnya di Bisa Bicara Santai JBTB. Ya Pak, oke, ada kata. Dadah. Makasih. Ya, makasih.